Perdagangan internasional teori Heckscher-Ohlin. Perkenalkan, nama lengkap saya Devrianus Moruk, MPM 12190023, kelas A, semester 7. Teori Heckscher-Ohlin, deskripsi, hipotesis, dan contoh soal. Contoh soal. Negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quant. Misalnya yang pertama, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Yang kedua, EX, uang sebesar 10 juta rupiah dapat untuk membeli 2 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin, jadi 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin, atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Kurva yang berikutnya, misalnya negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Maka di negara B, pengeluaran 10 juta rupiah akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin. Berikut ini adalah kelemahan teori Heckscher-Ohlin. Jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin antara lain: yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, memiliki pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan mudah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya dapat padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Sekian dan terima kasih.